Tuhan yang terambil dari Wahyu 3 ayat 20 yang demikian bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Kiranya firman memberkati kita dan kita semua yang mendengarnya dapat diberkatinya. Kasih Tuhan pada sore hari ini. Nah, murid kita tetap serahkan kepada Tuhan, ya, terutama bina wigungo. Nah, napas hidup kita, nah hidup udara kita, nah Tuhan sudah kasih kita sebebas-bebasnya. Hanya kita melakukan itu, ya, kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersukacita dengan Tuhan. Ya, jangan lupa nama Tuhan selalu ada di hati kita. Saya percaya bahwa di kampung di sini, di kawasan di sini, keluarga di sini, terutama keluarga sini, saya yakin bahwa Tuhan tetap hadir dan Tuhan sudah datang ketuk pintu, membukakan hati dulu untuk kita percaya, yakin bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Kiranya memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Baik, terima kasih. Shalom. Ya, jadi luar biasa firman Tuhan bagi kita sore hari ini, ya, dan perenungannya yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Hans, dan kalimat yang terakhir yang disampaikan tadi bahwa Tuhan datang lewat PKS Kaum Bapak ini untuk mengetuk pintu hati. Jadi ini surat yang Tuhan lewat Rasul Yohanes, ya, Rasul yang mati paling terakhir sudah, atau salah satu murid Yesus yang paling terakhir dari semua murid yang mati. Jadi dia masih lihat perkembangan dari jemaat-jemaat Tuhan. Dan melihat perkembangan dari jemaat Tuhan ini, dia kirim surat kepada 7 jemaat Tuhan. Yang pertama itu Smyrna, yang terakhir itu Laodikia. Nah, dan ini bagian bacaan itu surat yang dikirim kepada jemaat di Laodikia. Nah, jemaat di Laodikia ini sesuai dengan isi surat tadi, nampaknya dorang tutup pintu hati. Sehingga di sini luar biasanya begitu. Tuhan tidak kasih tinggal. Dapat helm. Itu luar biasanya Tuhan kita. Mau bagaimanapun kita, tetap Tuhan itu dia punya kasih sayang. Ya Merno, kalau kita punya anak, dia mau nakal, mau bagaimana juga tidak mungkin lah kita bilang saya tidak anggap lagi kau punya anak. Tidak mungkin. Jadi Tuhan punya sayang ini memang luar biasa. Tuhan selalu berupaya datang ketuk pintu hati. Tapi jemaat di Laodikia ini, ya, mereka tidak serius. Jadi Tuhan bilang di dalam surat itu, ya, kamu itu jangan suam-suam. Jadi suam-suam itu tidak dingin, tidak juga panas. Jadi kalau toharani atau gereja, itu dia mau bilang orang gereja juga tidak, mau bilang marapu juga tidak. Nah, seperti itu. Jadi yang seperti itu Tuhan tetap berupaya untuk menarik kembali supaya jemaat itu jangan seperti itu. Supaya mereka serius. Kalau sudah kenal Yesus, belajar terus dan harus terus percaya dan terus kiri nama itu harapan.
Jadi jemaat di sini lewat surat ini, ya mereka diminta untuk buka pintu hati mereka. Ya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sehubungan dengan ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Hans tadi, PKS Kaum Bapa ada salah satu bentuk di mana kita sedang menerima Tuhan Yesus yang datang, yang mengetuk pintu. Dan di saat kita buka tikar, kita menerima, sama sudah ini pintu hati kita buka. Kita bilang, saya mau terima apa yang Yesus mau sampaikan. Saya mau dengar apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Supaya apa? Kalau kita baca selanjutnya, dia punya maksud ini. Supaya buka pintu, Yesus masuk, makan bersama. Nah, kalau makan bersama itu satu meja. Kalau maksudnya di itu firman. Satu meja itu artinya kita sama-sama dengan Yesus. Ini kita makan apa? Makan firman. Ya toh? Kita sama-sama sudah buka hati. Firman Tuhan itulah kita punya makanan. Yang kita terima dan kita percaya bahwa kita ada sama-sama dengan Yesus. Nah, itu bersyukurnya. Yang kedua, Tuhan Yesus ketuk kita punya pintu hati lewat bel gereja. Jadi kalau bel gereja bunyi sama dengan Tuhan ada ketuk. Kita punya pintu hati. Apa kita punya hati ini terbuka atau itu ya mori. Itu tergantung kita. Tapi tetap Tuhan akan terus dan terus. Seperti pelayanan ini, itu majelis dan kaum bapa akan terus berupaya untuk supaya bertemu dengan bapak-bapak. Mengetuk terus. Karena itulah perintah Tuhan kepada kita. Untuk kita sendiri setelah kita membuka hati, maka kita dipanggil untuk pergi juga mengetuk pintu hati setiap orang. Nah, saat ini, puji Tuhan, tinggal yang terakhir, pilihan ada di kita. Kita mau betul-betul sudah, kalau panas-panas, Tuhan tidak mau itu kita panas, tidak panas, dingin, tidak dingin. Kalau dingin, itu sama berarti orang tutup dia punya pintu hati. Dia tidak mau buka lagi, dia bilang minta maaf sama Tuhan. Itu dingin. Kalau suam-suam, itu dia ya tidak serius. Tapi kalau betul-betul panas, artinya yang dimaksudkan di sini dia punya semangat. Nah, itu semua tergantung kita. Jadi Tuhan mengajak, keputusan apa yang kita mau ambil. Itu semua ada pada pribadi kita. Tapi yang pasti, yang benar adalah kita ambil komitmen untuk kita buka pintu hati bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Ini saja saya kembali.